Baik, kita mulai saja ya. Apakah suara saya bisa didengar? Siap dengar, Coach. Oke, yang mau buka topi boleh silakan. Oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Oke, puasanya gimana? Lancar? Alhamdulillah lancar, Pak. Lancar, Alhamdulillah. Coach. Oke, Aji dah halangan, Ji? Ya, tidak Pak. Oh, tidak ya. Ya, kelewatan kalau Aji juga halangan. Bahaya itu. Ya. Oke, baik. Nah, ketemu lagi dengan saya di pembelajaran kita sinkronus kedua, agenda kedua kita pada hari ini. Ya, untuk pembelajaran kita di agenda kedua ini, ya, kita paparan tugas-tugas asinkronus. Ya, paparan tugas-tugas asinkronus. Jadi, kita langsung tugas hari pertama atau hari keempat ya. Hari keempat itu nanti ada tugas kelompok, silakan dipaparkan. Kita ambil satu kelompok saja ya. Kita ambil satu kelompok saja. Kemudian untuk hari kelima ya, hari kelima, 6 itu kita ambil tugas individu ya. Hari kelima itu tugas individunya beralokologi lingkungan kerja. Kemudian hari keenam tugas individunya deskripsi aktualisasi nilai-nilai berakhlak ya. Oke, kemudian untuk hari ketujuh hari ini kita walaupun kalian belum mengumpulkan ke Google Classroom, saya mau melihat progresnya sampai di mana ya. Oke, baik. Oke, kita mulai saja untuk hari pertama ya. Tugas kelompok dipersilakan, kelompok berapa? Ji, kelompok yang 4 orang siapa-siapa Ji? Hari pertama Ji. Saya Pak sama Kak Ayu. Ayu. Siapa lagi? Kak Ane sama Kak Bella. Oke, Aji, Ayu, Ane dengan Bella. Oke. Oke, kalau begitu silakan maju kelompok itu yang memoderatori itu saya minta bantuannya Ririn. Ririn, kamu moderatorin untuk paparan kelompok 1. Silakan Rin. Baik, Pak, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan pemaparan kelompok 1 yang beranggotakan Julian, Anne, siapa lagi tadi? Julian, Kak Bella. Kak Sama Kak Bella, Bella. dan Kak Ayu. Boleh silakan dimulai. Suaranya tidak ada tuh. Jenderal Hugeng Iman Santoso lahir di Pekalongan pada 14 Oktober 1921. Selama kepemimpinannya, beliau dikenal masyarakat Indonesia sebagai pribadi yang jujur,
berani, serta bertanggung jawab. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Hingga saat ini, tanggal kelahirannya masih diperingati sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasanya dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Adapun penerapan nilai berakhlak pada sosok Jenderal Hugeng, yang pertama adalah berorientasi pelayanan. Jenderal Hugeng selalu siap melayani masyarakat. Ia bahkan pernah turun langsung mengatur lalu lintas ketika melihat kemacetan, menunjukkan bahwa pelayanan tidak hanya dilakukan dari balik meja, tetapi dengan tindakan nyata. Sosok Jenderal Hugeng, sosok yang sangat terkenal dengan akuntabel. Jenderal Hugeng sangat menjaga kejujuran dan tanggung jawab. Ia memastikan keluarganya tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Bahkan saat cucunya membuat SIM tetap mengikuti prosedur seperti masyarakat biasa. Hal ini menunjukkan bahwa beliau tidak menyalahgunakan jabatan. Kemudian, sosok Jenderal Hugeng, sosok yang terkenal sangat kompeten. Dia terus meningkatkan kemampuan dengan mengikuti pendidikan kepolisian hingga ke luar negeri, sehingga ia mampu menjalani tugas secara profesional. Harmonis. Jenderal Hugeng dikenal sebagai sosok yang ramah dan sopan. Bahkan ketika menegur masyarakat yang melanggar aturan, ia tetap tegas, tetapi tetap menghargai orang lain. Loyal. Terlihat saat Jenderal Hugeng menolak tawaran untuk menjadi duta besar karena ingin menyelesaikan tugasnya sebagai Kapolri dan mengabdi kepada negara. Ia setia pada tanggung jawab dan prinsipnya. Adaptif. Nilai adaptif tampak dari berbagai pembenahan yang Jenderal Hugeng lakukan di tubuh kepolisian, menerapkan seluruh nilai berakhlak dalam kehidupan dan pekerjaannya, sehingga layak dijadikan teladan bagi ASN maupun masyarakat. Sekian video role model tokoh berakhlak dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut Rin. Paparannya Baiklah, belum. role model pada kelompok 1 merupakan Jenderal Hugeng. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan diskusinya mana, Rin? Jangan ditutup dulu, diskusi dulu. Diskusi siapa yang mau bertanya, memberikan pendapat, gitu, Rin. Baiklah, kakak-kakak di sini, apakah ada yang ingin bertanya kepada kelompok 1 mengenai role model dari Jenderal Hugeng? Ada yang ingin bertanya? Baiklah, sepertinya tidak ada yang ingin bertanya. Aduh, tanya dulu, Rin. Wah, udah ada yang nanya. Nanti ke diskusi selanjutnya tidak ada yang nanya dulu, kamu tidak ada yang komen. Komen, pasarin. Tulis sebut nama siapa? Eh, Siapa, Rin? Sebut Rin. Nama siapa, Rin? Dwi, Sudah. Jadi persilakan, silakan. silakan Kak Dwi untuk bertanya kepada kelompok 1. Baik, terima kasih kepada moderator dan kepada kelompok 1 mengenai saya akan memberikan tanggapan lah, bukan pertanyaan seperti itu, mengenai video role model dari Pak Sugeng. Menurut saya, dari penampilan video tersebut dapat kita simpulkan, dapat kita ambil hikmahnya mengenai Pak Sugeng ini, di mana beliau telah menerapkan nilai-nilai berakhlak dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Salah satunya, walaupun tadi yang sistem pembuatan SIM tadi, yang ya walaupun ada keluarganya, dia tetap menggunakan dengan tata cara peraturan yang berlaku. Kemudian beliau tetap konsisten untuk terus belajar. Nah, dari situ saja kita, padahal itu sudah zaman dahulu, tapi belum terbentuk
core value ASN berakhlak itu belum ada jelas sampai sekarang seperti sekarang maksudnya. Tapi beliau sudah menerapkan nilai-nilai tersebut. Jadi beliau itu sudah tertanam dari jiwanya sendiri, padahal belum ada core value yang jelas tentang berakhlak, tapi sudah tertanam dari dirinya. Itu Pak. Baik, terima kasih Kak Dwi atas pernyataannya yang sangat bagus. Ada lagi kakak-kakak yang ingin bertanya? Suruh menanggapi lagi tuh. Sebelum Johan nanya, suruh tanggapan lagi dari kelompoknya tuh, loh, kelompok yang majurin. Baiklah, kelompok 1 ada balasan tanggapan untuk Kak Dwi tadi. Ayo gimana nih kelompok 1? Bertanggung jawabkah kamu? Iya, Ji. Kamu rombongan kamu yang bikin gak ada yang. Izin Bapak, Oke. Ke ini ke Ririn moderator. izin Kak Ririn sebagai Oke. Ya, Kak moderator. Ana, silakan menanggapi. Baiklah, terima kasih atas tanggapannya ya Kak Dwi. Seperti yang Kak Dwi jelaskan bahwa memang eh, kami mengambil apa tokoh role model Jenderal Hugeng karena memang beliau menerapkan nilai-nilai berakhlak dari dulu dan juga mungkin cukup itu saja Pak. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Kak Ririn. Baiklah, terima kasih Kak Ana atas tanggapannya. Selanjutnya, ada yang ingin bertanya? Itu tadi ada situ tadi. Baiklah. Terima kasih atas pemaparan dari kelompok Johan 1. nanya tuh. Oh, Ririn. jangan ya. Maaf, Kau Kak. jangan Maaf, Kak. cepet-cepet Ririn. Iya. Maaf, Kak. Silakan, Kak Johan. Baik, terima kasih Rin atas kesempatan telah diberikan untuk tanggapannya kepada kelompok 1. Dari segi penampilan dari video, di mana kelompok 1 ini telah menampilkan video dengan sangat baik, yaitu dari pemilihan template, kemudian kehubungan antara pernyataan peserta satu dengan peserta lainnya sudah baik dengan komunikasi yang baik. Kemudian dari keterkaitannya dengan substansi kita pada pembelajaran di mata pelatihan nilai-nilai berakhlak ini, di mana kelompok 2 sudah memberikan dan menyampaikan informasi pemahaman tentang nilai-nilai berakhlak dengan cukup baik, karena memang kita sudah belajar sebelumnya dengan Coach Ariel tentang pengimplementasian perwujudan perilaku dan nilai berakhlak, yang dimana saat ini sudah kita tuangkan di toko role model berakhlak. Izin bertanya untuk kelompok 1, dari ketujuh nilai berakhlak kita itu, bagian paling menonjol atau bagian paling dominan mana yang dimiliki oleh Jenderal Hugeng? Dan bagaimana sih untuk kita Gen Z, itu kan Jenderal Hugeng kan pada masa era kolonial, dan bagaimana caranya kita menerapkan dari nilai yang dominan tersebut di era kita Gen Z saat ini? Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya yang sangat bagus. Bagaimana kelompok 1? Ada yang ingin menanggapi? Baik, terima kasih Kak Johan atas tanggapannya. Menurut saya, nilai yang paling berkesan dari Bapak Hugeng tersebut adalah nilai akuntabel, yaitu ketika cucunya membuat SIM, dia tidak menggunakan jabatannya untuk mempercepat proses pembuatan SIM tersebut. Dia tetap menaati aturan sebagaimana aturan tersebut. Dari sifat akuntabel tersebut, kita juga bisa dapat mencontoh, jika kita sudah ada jabatan yang tinggi, kita tetap harus menaati semua peraturan yang telah ditetapkan. Terima kasih, Kak. Mungkin itu saja. Baiklah, terima kasih atas tanggapannya, Kak Julian. Bagaimana Kak Joanita, apakah sudah jelas? Izin menanggapi juga, Kak, untuk kelompok 1-nya. Baik, boleh Baik, silakan dari Kak Kak Ayu. Joan. Ayo. Untuk Kak Joanita, ini sama saya seperti
Aji ya, mungkin sedikit menambahkan untuk akuntabelnya, selain daripada dia tidak tidak menjual jabatannya sebagai jenderal jenderal kepolisian. eh, yang pertama aja memang sangat mendahulukan kejujuran dah. Ya, yang kedua itu beliau sangat apa ya, memegang prinsip untuk tidak korupsi, suap menyuap, nepotisme dan eh, agak apa ya, yang pokoknya yang berkaitan dengan akuntabel. Sehingga seperti contohnya ya untuk apa untuk beliau, bahwasanya beliau itu sangat memegang prinsip kejujuran dalam, misalnya dalam contoh korupsi ya, dia tidak dia diwewenangkan untuk apa ya, dalam segi jual beli mobil mewah, dia tidak dia menolak suap untuk rumah dan mobil mewah dari bandar judi. Nah, itu merupakan salah satu integritas yang tinggi yang dimiliki seorang jenderal Hugeng. Demikian, terima kasih. Baiklah, terima kasih atas Kak Ayu tanggapannya. Bagaimana Kak Joanita, apakah sudah jelas? Baik, terima kasih kelompok 2 yang sudah memberikan tanggapan balik dan juga menjawab pertanyaan. Sampai pada saat ini saya sudah memahami dari pernyataan dan jawaban dari kelompok 2. Terima kasih. Terima kasih Kak Joanita. Silakan ditutup, Rin. Baik, sekian dari presentasi atau pemaparan role model dari kelompok 1 tentang Jenderal Hugeng. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kelompok 1, mari sama-sama kita kasih tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke. Baik, kita lanjutkan tugas individu hari kedua. Berakhlakologi di lingkungan kerja ya. Oke. Nah, tapi sebelumnya saya menanggapi dulu, saya sependapat dengan kelompok 1 dari ada Aji, ada Ayu juga mau ke kelompok 1 terhadap pernyataan pertanyaan Joan yang terakhir tadi ya. Joan yang terakhir tadi nilai yang dominan, yang menonjol ya. Saya sependapat betul nilai akuntabel. Jadi Jenderal Hugeng itu terkenal dengan polisi yang apa ya, tidak mentereng. Istilahnya itu Kapolri yang satu-satunya sederhana di Indonesia ini mungkin ya, dia sangat sederhana. Jadi kenapa? Karena dia memang bekerja sesuai dengan tupoksinya. Tadi ada dikatakan nilai akuntabel itu bekerja secara tanggung jawab, jujur, disiplin dan berintegritas tinggi. Sangat kelihatan sekali itu situnya ya. Oke. Jadi dia jujur, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi. Oke. Jadi dia bekerja ya sesuai dengan SOP-nya. Apalagi kalau di perwujudan nilai akuntabel itu ada menolak segala bentuk gratifikasi, ada ya yang kau baca itu kan. Nah, itu bisa jadi indikatornya di situ. Jadi dia menolak segala bentuk gratifikasi untuk memperkaya diri itu ya, karena dia terkenal dengan hidupnya yang sederhana ya. Saya juga sempat baca itu katanya sampai dia pensiun pun mobil itu cuma ada mobil dinas katanya yang harus dikembalikan gitu ya. Beda lah dengan sekarang ya. Nah, sekarang tuh saking banyaknya tidak muat-muat lagi garasinya itu kan. Iya, gitu ya. Oke, baik. Kita akan lanjutkan ke tugas individu. Tugas individu, silakan 3 orang yang bersedia maju, raise hand. 3 orang dulu, siapa?
Safira. Oke, Safira siap ya. Oke, dua orang siapa lagi? Ayo, dua orang siapa lagi? Oke, Endang. Satu orang lagi siapa? Safira, Endang. Satu orang lagi. Ayo, tiga. Saya minta ya tiga. Dewi Fortuna. Oke, baik. Jadi Safira, Endang, Dewi Fortuna. Moderatornya Ayu. Ya. Jadi nanti paparnya segini Jadi dibuka diskusinya, kemudian paparan. Yang pertama Safira. Setelah Safira paparan, nanti Ayu mempersilakan audiens untuk memberikan tanggapan. Ya. Oke, nanti kalau sudah selesai ditanggapi kembali oleh Safira. Kalau tidak ada lagi tanggapan untuk Safira, masuk ke yang berikutnya, Endang gitu. Sama sistem seperti itu juga. Setelah Endang baru masuk ke Dai Fortuna. Terakhir nanti saya selaku mentor akan memberikan saran-saran dan masukan-masukan. Gitu. Baru nanti Ayu tutup diskusinya. Gitu ya. Oke. Ya, Pak. Oke, Nanti kalau silakan Ayu. kurang-kurang bimbing ya, Pak. Insya Allah. Ya. Baiklah, kita akan memasuki tugas individu learning journal hari Eh, keempat. yang itu yang berakhlakologi yuk. Oh, barakologi ya, Pak. Oke. Tugas ini video. Oke. Oke, baiklah, kita akan masuk ke video apa materi berakhlakologi di lingkungan kerja. Ya. Kita akan mulai dari Endang untuk menampilkan videonya. Kok video? Eh, Bentar, Pak. Oh ya, untuk Berakhlakologi bukan maaf, Pak. paparan dulu, paparan, Iya, ya, paparan. maaf, Pak. Maaf, Coach. Oke. Menampilkan eh, paparannya tentang berakhlakologi di lingkungan kerja. Oke, silakan. Silakan dimulai dari Endang. Baik, selamat siang semuanya. Di sini saya akan memaparkan tugas individu tentang berakhlakologi di lingkungan kerja. Jadi, berakhlakologi di lingkungan kerja ini Oh iya, makasih ya. Oh iya, berakhlak sebagai core value ASN, nilai mutlak yang harus dilaksanakan oleh para ASN di seluruh Indonesia. Sehingga diperlukan adanya panduan perilaku yang membuat penerapan nilai-nilai berakhlak bagi ASN. Maaf, Kak Endang, ininya slide-nya nggak tertampil. Nggak tertampil. Iya, Nah, Ya, ulang share screen lagi, Indang. Langsung saja masuk ke kegiatan-kegiatan apa saja, Endang ya. apa sudah tertampil, Pak? Sudah. iya udah. Nah, di sini Oke. ada panduan perilaku core value ASN berakhlak. Yang pertama berorientasi pelayanan. Berkomitmen memberikan pelayanan prima, yaitu memberikan pelayanan terbaik yang identik dengan kepuasan dengan mengacu pada undang-undang dan maklumat pelayanan sesuai dengan standar operasional prosedur masing-masing instansi. Yang pertama memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, yang kedua ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan, yang tiga melakukan perbaikan tiada henti. Yang kedua ada akuntabel, mampu mengemban amanat dan kepercayaan yang diberikan kepada dengan penuh Langsung ke tanggung kegiatannya, jawab. Ndang. Mana kegiatannya, Ndang? Ini Oh, kan yang masih. Yang kegiatannya mana? ini yang berorientasi pelayanan. Ah, nah, oke Para bawa lagi. Bawa. pimpinan
Itu ya betul. Perawat, Lanjutkan. bidan, dokter, dan tenaga medis lainnya di RSUD Lahad pada prinsipnya harus selalu mengutamakan kepentingan masyarakat dengan memberikan pelayanan yang ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Nilai berakhlak, khususnya berorientasi pelayanan, dapat dijadikan pedoman guna memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Pegawai harus menjadi lebih cekatan, solutif, serta dapat diandalkan untuk menutupi kekurangan. Tentunya selalu melakukan perbaikan terhadap pekerjaan untuk kedepannya agar memberikan hasil yang memuaskan. Di sini 3 unsur penting dalam pelayanan publik, khususnya dalam konteks ASN. Yang pertama, penyelenggara pelayanan publik. Yang kedua, penerima layanan, yaitu masyarakat. Yang ketiga, kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan. Yang kedua, akuntabel. Setiap tindakan yang dilakukan oleh pimpinan, dokter, bidan, perawat, dan tenaga medis lainnya harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun moral. Tenaga medis harus bersikap terbuka, menjaga transparansi dalam setiap keputusan, serta memberikan dasar hukum yang jelas dalam putusan-putusan yang dibuat. Selama saya bertugas di Poliklinik RSUD Lahad, tindakan dan putusan sudah menggunakan informed consent, bisa disebut persetujuan tindakan medis. Untuk hal lain yang berkaitan dengan akuntabel adalah ketika pegawai diberi suatu tugas harus dilaksanakan dengan rasa tanggung jawab, jujur, dan sebaik-baiknya. Dengan memegang amanah, diharapkan untuk tidak menyalahgunakan tanggung jawab yang telah diberikan. Yang ketiga ada kompeten. Pegawai harus mengembangkan diri dan potensi di tengah keadaan yang selalu berubah-ubah. Sebagaimana diuraikan dalam penjelasan peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja PNS. Bahwa salah satu pertimbangan pembentukan Undang-Undang Tenaga ASN yang selanjutnya disingkat Undang-Undang ASN. Untuk mewujudkan ASN profesional, kompeten, kompetitif sebagai bahan dari reformasi birokrasi. ASN sebagai profesi memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen ASN. Tenaga medis harus terus meningkatkan kompetensi untuk menjamin keselamatan pasien, mengikuti perkembangan teknologi medis yang pesat dan menangani evolusi penyakit baru. Peningkatan kompetensi dapat meningkatkan akurasi diagnosis, kualitas pelayanan, kepercayaan masyarakat, serta memastikan keputusan terhadap standar profesi dan hukum yang berlaku. Kompeten ini juga mencakup kemampuan komunikasi dengan baik, terutama dalam memberikan pelayanan sehingga mudah dipahami oleh masyarakat. Harmonis. Pegawai seharusnya belajar dan saling berbagi ilmu dengan pegawai lainnya agar hal tersebut dapat terlaksana dengan baik. Maka pegawai juga dituntut untuk dapat membangun lingkungan kerja yang harmonis. Kerjasama dan keharmonisan antar pegawai harus terjalin agar tugas pokok dan fungsi dapat terlaksana dengan baik. RSUD Lahad harus menciptakan suasana yang harmonis, saling menghormati, dan tidak membeda-bedakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang kelima, loyal. Loyalitas di RSUD Lahad diwujudkan melalui dedikasi tinggi, integritas, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai ASN berakhlak. Ini mencakup komitmen menjaga nama baik RSUD Lahad, mematuhi peraturan, menjaga rahasia jabatan, serta memberikan pelayanan publik terbaik dengan tulus dan profesional untuk kepentingan pasien dan negara. Agar para ASN mampu menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan lainnya, dibutuhkan langkah-langkah konkret diantaranya melalui pemantapan wawasan kebangsaan. Selain memantapkan wawasan kebangsaan, sikap loyal seorang ASN dapat dibangun dengan cara terus meningkatkan nasionalisme kepada bangsa dan negara. Yang keenam ada adaptif. Nilai-nilai adaptif yang diterapkan oleh pegawai RSUD Lahad dapat dilihat dari bagaimana cara pegawai berpikir kreatif untuk membuat pekerjaan utama tidak terganggu dengan pekerjaan tambahan di mana masing-masing pekerjaan dapat terselesaikan dengan maksimal dan tepat waktu. Pegawai dituntut untuk up to date terhadap aturan-aturan baru, kemudian diterapkan pada pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Selain itu, pegawai juga harus bersikap proaktif dalam
segala sesuatu untuk membangun kualitas dan kesesuaian hasil kerja. Perilaku adaptif merupakan tuntutan yang harus dipenuhi dalam mencapai tujuan, baik individu maupun organisasi dan dalam situasi apapun. RSUD Lahat harus siap beradaptasi dengan perubahan regulasi serta pemanfaatan teknologi. Adaptif ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi proses pelayanan pasien dan memudahkan akses masyarakat terhadap pelayanan yang ada di RSUD Lahat. Yang ketujuh ada kolaboratif. RSUD Lahat sudah bekerja sama dengan beberapa pihak termasuk layanan hemodialisa RSUD Lahat yang bekerja sama dengan PP Solusi Teknolab Mandiri serta masyarakat luas untuk memastikan bahwa keadilan dapat terwujud. Di sini ASN yang mendapatkan tugas tambahan tersebut harus sering menjalin kerjasama atau hubungan dengan pihak yang lebih mengetahui tugas tambahan tersebut, baik pihak internal, satuan kerja maupun pihak eksternal yang berasal dari instansi lain. Kerjasama atau hubungan yang terjalin itu tentunya akan meningkatkan kualitas ASN. ASN yang telah meningkatkan kualitasnya ini harus membagi pengetahuan baru tersebut kepada ASN lain dengan cara mengajak ASN tersebut untuk berkontribusi terhadap pekerjaan tambahan. Selain itu, untuk menghasilkan nilai tambah juga meningkatkan kualitas sesama rekan ASN lainnya agar kedepannya bisa saling membantu sama lain. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Endang untuk paparan penjelasannya terkait berakhlak di lingkungan kerja. Ada yang mau menanggapi untuk Kak Endang, paparan Kak Endang? Ya, silakan. Tuh, ada. Persilahkan. Izin moderator, Coach Kak Endang untuk menanggapi. Berdasarkan core values berakhlak tersebut, bagaimana cara Kak Endang untuk mengaktualisasikan nilai-nilai tersebut, terutama nilai akuntabel, agar tetap berjalan ke depannya? Terima kasih. Baik, terima kasih Puji. Untuk mengaktualisasikan nilai akuntabel di sini setiap apa yang dilakukan oleh tenaga medis seperti dokter, bidan, perawat itu harus dipertanggungjawabkan secara baik, secara hukum maupun moral. Nah, di sini biasanya setiap akan ada tindakan, misal ada operasi atau ada tindakan pemberian obat, biasanya akan diberikan persetujuan. Di situ nanti ada informed consent, yaitu persetujuan untuk tindakan medis. Yang di situ nanti adalah bentuk dari rasa tanggung jawab sebagai seorang dokter bidan untuk jadi tidak menyalahgunakan wewenangnya yang ada. Bagaimana Kak Aji? Baik, terima kasih Kak Endang atas penjelasannya. Sudah jelas. Baik, terima kasih Kak Julian, Kak Aji yang sudah menanggapi. Selanjutnya ada tanggapan lagi? Kalau tidak ada, baiklah kita persilakan untuk yang ingin bertanya kepada Kak Endang. Persilakan. Ya, silakan. Apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Izin bertanya, moderator. Baik, Kak Ane, dipersilakan.
Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya, Kak. Izin bertanya untuk ke Kak Endang. Berdasarkan yang sudah Kakak paparkan, nilai berakhlak mana yang paling dominan terrealisasi dalam praktik pelayanan kesehatan di RSUD Lahat, Kak? Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, dipersilakan Kak Endang untuk menjawab. Terima kasih Kak Ayu. Untuk berakhlak ini yang paling menonjol ini menurut saya akuntabel ya, karena setiap tindakan medis itu memang harus dipertanggungjawabkan dan kita memang harus membuat surat persetujuan dalam melakukan setiap mau melakukan tindakan medis seperti pemasangan infus, kita juga harus membuat persetujuan dengan keluarga pasiennya dulu, pemberian obat juga seperti itu. Menurut saya itu. Baik, terima kasih Kak Endang. Bagaimana untuk Kak Ane? Baik, terima kasih atas jawabannya, Kak. Sudah cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Endang. Kita tutup untuk sesi tanya jawab dan tanggapannya. Terima kasih Kak Ayu. Senang hati. Baik, izin Coach, kita lanjutkan untuk paparan selanjutnya. Kita izinkan kepada siapa nih selanjutnya nih? Tadi ini ya Kak Sapira. Kak Sapira ya. Oke, dipersilakan untuk Kak Sapira menjabarkan materi berakhlakologi di lingkungan kerjanya. Sudah muncul teman-teman materinya. Sudah, Kak. Izin sudah tampil. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Untuk tugas individu di agenda kedua hari kelima ini tentang berakhlakologi di lingkungan kerja dengan mengaktualisasikan nilai berakhlak di unit kerja. Khususnya saya sebagai perekam medis di bagian pendaftaran rawat inap di pendaftaran IGD. Yang pertama itu kegiatannya adalah melakukan pendaftaran pasien rawat jalan dengan melakukan tahapan kegiatan seperti meminta identitas pasien, menginput data pasien ke dalam SIM RS, terus melakukan wawancara, mengedukasi pasien atau keluarga pasien, mencetak barcode pasien, dan mencetak STP pasien. Di mana dalam menganalisis aktualisasi nilai berakhlak ini bisa berdasarkan konsep, teori, dan juga regulasi, Pak. Yang pertama itu berdasarkan konsep ASN ini adalah pelayanan publik yang bekerja untuk kepentingan masyarakat. Di pendaftaran IGD dilakukan dengan mengedepankan kebutuhan masyarakat, memberikan edukasi dan solusi teknis sesuai kondisi dan peraturan. Dan untuk teorinya itu, teori profesionalisme ASN itu menekankan kompetensi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan juga netralitas. Sebagai perekam medis, melakukan pencatatan, mengikuti SOP, memberikan edukasi sesuai standar, dan bekerja sama dengan tenaga kesehatan lainnya, di mana melakukan pendekatan persuasif terhadap masyarakat untuk menunjukkan kemampuan harmonis dan kolaboratif. Dan untuk regulasinya itu, nilai berakhlak itu diatur oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai core value ASN untuk mendukung dan menjalankan peraturan yang ada. Dalam menjalankan pekerjaan saya tadi, Pak, diaktualisasikan itu harus menerapkan nilai-nilai berakhlak. Yang pertama itu adalah berorientasi pelayanan dengan mengutamakan kebutuhan masyarakat, mendengarkan keluhan secara aktif, memberikan edukasi secara ramah, jelas, dan solutif, dan melakukan perbaikan tiada henti dengan cara memastikan data pasien pada SIM RS benar dan akurat. Kemudian ada akuntabel, melakukan pelayanan dengan jujur, bertanggung jawab, disiplin,
dengan melakukan proses pendaftaran sesuai dengan prosedur dan bertanggung jawab penuh dalam menjaga alat kerja dengan baik agar tidak terjadinya kerusakan, memastikan kode ICD pada SCP tepat, serta memberikan pelayanan yang dibutuhkan pasien sesuai dengan prosedur pendaftaran dan juga peraturan yang ada. Yang ketiga itu adalah kompeten. Dengan melakukan tugas dengan baik, memeriksa data pasien di dalam CMRS itu seakurat mungkin, dan mematuhi prosedur yang berlaku di instansi, serta terus belajar mengembangkan diri agar memberikan pelayanan yang terbaik. Kemudian diaktualisasikan dengan menerapkan nilai harmonis. Dalam memberikan pelayanan, selalu menghargai latar belakang sosial, budaya, dan kebiasaan masyarakat. Edukasi dilakukan dengan pendekatan persuasif tanpa menyalahkan, sehingga terciptanya hubungan yang saling percaya dan menghargai privasi pasien saat pemeriksaan dengan menjaga rahasia mengenai identitas pasien dan riwayat pemeriksaan pasien. Kemudian ada loyal, di mana ini kita mendukung dan menjalankan pelayanan sesuai dengan peraturan yang ada dan menjaga nama baik instansi, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Lahad. Lalu adaptif. Adaptif ini dan kita menyesuaikan sistem pekerjaan yang terus berkembang, menggunakan instruksi sesuai dengan SOP yang ada, agar pelayanan tetap berjalan dengan lancar, dan kita juga harus antusias mencoba alat kerja baru yang lebih efektif, dengan selalu belajar menggunakan alat baru dan mengembangkan sesuai dengan fungsinya. Kemudian diaktualisasikan juga dengan menggunakan nilai kolaboratif, Pak, di mana kita bekerja sama dengan tenaga kesehatan lainnya dalam melakukan pelayanan kepada pasien, apalagi ini kan sebagai rekam medis agar memperoleh data akurat terkait pelayanan pasien dan keadaan medis pasien, sehingga data medis pasien tepat dan juga akurat. Untuk rekomendasinya itu, Pak, di mana dalam peningkatan aktualisasi yang saya lakukan tadi, bisa dilakukan dengan cara penguatan sistem, peningkatan kompetensi, media edukasi yang lebih menarik dan mudah dipahami, kolaborasi, serta inovasi berkelanjutan, sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik, sehingga meningkatkan kepuasan pasien terhadap pelayanan yang diberikan. Kemudian, untuk kegiatan aktualisasi yang kedua itu, dia sama kayak yang pertama, Pak, tapi ini khususnya pasien rawat inap, di mana kan kalau untuk pasien rawat inap itu yang pertama meminta identitas pasien, mengentry data pasien di SIM-RS, melakukan wawancara, mengedukasi pasien, mencetak barcode pasien, memesan ruang perawatan pasien, mengedukasi hak dan kewajiban pasien, dan mencetak ECP. Berdasarkan konsep dan teori regulasinya itu sama saja, Pak, karena semua itu kan seperti konsep ini kan kita melakukan pembinaan, pelaksanaan, monitoring itu untuk menekankan pelayanan dan tanggung jawab dan kerjasama sehingga memberikan pelayanan yang baik. Seperti teori itu mendukung teori tentang pelayanan rawat inap dan peraturan yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Lahad. Dan untuk regulasinya itu dan kita mematuhi SOP dan peraturan terkait pasien rawat inap serta mendukung implementasi nilai berakhlak sesuai UU ASN, Pak. Dalam aktualisasinya itu menerapkan nilai berakhlak. Yang pertama itu sama dan kita melayani pasien dengan ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan dengan menjelaskan edukasi dengan efektif dan tidak mengulur waktu pelayanan. Yang kedua itu akuntabel, sama dengan melaksanakan tugas dengan jujur, tanggung jawab, cermat, disiplin, berintegritas tinggi, dan tidak menyalahgunakan kewenangan, dan memesan ruang perawatan sesuai dengan prosedur, Pak, dan bertanggung jawab atas pekerjaan yang saya lakukan. Kemudian ada kompeten, sebagai paramedis terus belajar dan berusaha menentukan kode ICD pada SCP dengan tepat dan memeriksa data pasien di dalam SIM-RS dan juga berkas pasien sesuai akurat mungkin. Kemudian ada harmonis, dengan membangun lingkungan kerja yang kondusif, dengan menjaga hubungan baik kepada semua rekan, terutama petugas yang bertugas sebagai admin ruangan perawatan untuk memudahkan dalam berkomunikasi agar memperoleh informasi ketersediaan ruang perawatan yang akurat serta melayani pasien dengan baik dan tidak membeda-bedakan pasien dan menghargai pasien dan menghargai perbedaan. Selanjutnya ada loyal, dengan menjaga nama baik instansi dengan mengutamakan keselamatan dan kepuasan pasien serta menjaga rahasia dan jabatan negara dengan mematuhi kode etik profesi dalam bekerja.
Dan untuk adaptif ini dilakukan dengan cara cepat penyesuaian diri menghadapi perubahan dan berinovasi menggunakan media edukasi yang menarik dan mudah dipahami dengan pasien, serta mengembangkan kreativitas mencoba teknik baru yang lebih efektif bagi pasien. Apalagi sebagai rekam medis sekarang sudah menggunakan elektronik, Pak. Jadi kita dituntut untuk terus belajar memahami tentang berjalannya rekam medis elektronik tersebut. Kemudian untuk kolaboratifnya itu sama dengan cara bekerja sama dengan rekan profesi tenaga medis lainnya agar memperoleh data pasien yang akurat serta bersinergi untuk pasien atau keluarga pasien agar memudahkan proses pendaftaran berjalan dengan lancar serta berdiskusi dengan dokter untuk menjelaskan jenis debitur pasien sesuai dengan keadaan medis pasien sesuai peraturan yang ada, Pak. Karena untuk kita menentukan debitur pasien itu kita membutuhkan informasi dari dokter karena dokter yang lebih tahu kondisi penyebab pasien itu seperti apa. Karena untuk penanggungan debitur pasien itu ada beberapa syaratnya, Pak. Dan untuk rekomendasinya itu sama dengan mempertahankan kualitas pelayanan yang dapat dilakukan dengan konsistensi pelayanan sesuai SOP, menjaga standar pelayanan prima, ketelitian dan keakuratan data, dan menyediakan kotak saran dan evaluasi kepuasan pasien dan dapat ditindaklanjuti keluhan secara cepat dan solutif, Pak. Dan yang ketiga itu dengan membuat laporan harian setiap shift terkait pelayanan rekam medis di pendaftaran IGD, Pak. Yang pertama itu membuat catatan daftar kunjungan pasien, mencatat jenis debitur pasien, mencatat keterangan jenis perawatan seperti rawat jalan, rawat inap, kemudian mencatat ruang perawatan yang telah dipesan untuk pasien rawat inap, mencatat keterangan pasien tersebut seperti apakah dia meninggal, kecelakaan lalu lintas, atau dia kecelakaan kerja, atau dia tindak kriminalitas, atau dia visum, dan lain-lain. Terus juga mencatat keterangan jenis keharian pasien, Pak, seperti apa dia itu datang sendiri, atau dia rujukan dari puskes, atau dari praktek dokter mana. Dan yang terakhir itu membuat laporan dokumentasi terkait alat kerja setiap pergantian shift sebagai tanggung jawab kita dalam menjaga alat kerja setiap kita bekerja, Pak. Untuk aktualisasinya dengan menerapkan nilai berakhlak itu, yang pertama berorientasi pelayanan, membuat laporan harian di setiap shift terkait pelayanan pada pasien membuat pekerjaan menjadi mudah sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik dan solutif. Dan laporan ini juga untuk mempermudah memperoleh data pasien secara tepat, Pak. Dan untuk nilai akuntabelnya, membuat laporan harian setiap shift dengan benar dan akurat sebagai bentuk tanggung jawab kepada tugas. Dan untuk mengaktualisasinya dinilai kompeten itu dengan selalu membuat laporan dinas harian sesuai shift yang rapi dan diisi dengan tepat agar tidak terjadi kekeliruan untuk rekan kerja yang dinas pada shift selanjutnya dan pelayanan dapat berjalan dengan baik. Dan pada harmonis itu membangun lingkungan kerja yang kondusif dengan menjaga hubungan baik kepada semua rekan kerja, terutama petugas shift selanjutnya, agar operasi pada sebelumnya ke shift selanjutnya itu bisa tersampaikan dengan baik dan saling bantu dengan rekan kerja sebagai wujud peduli sesama. Kemudian ada loyal, bekerja sesuai dengan SOP, kebijakan rumah sakit dengan menjalankan tugas sesuai aturan meskipun dalam tekanan kerja yang tinggi. Apalagi di IGD itu dengan tingkat resiko yang tinggi. Kemudian ada adaptif, menyesuaikan sistem pelaporan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan rumah sakit, serta terbuka terhadap evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Kemudian kolaboratif dengan berkoordinasi setiap pergantian shift dan komunikasi aktif dengan petugas shift selanjutnya terkait data pasien dan hasil laporan. Untuk rekomendasinya, yaitu tadi dengan kita melakukan peningkatan aktualisasinya dapat dilakukan dengan konsistensi pelayanan sesuai SOP, keakuratan data pasien dalam pelaporan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan juga penguatan koordinasi dan kerjasama terhadap rekan kerja. Sekian Bapak dan teman-teman, itu materi yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Kak Ana untuk penjabaran dari materinya. Atas paparan materinya, selanjutnya ada yang ingin menanggapi dari paparan tugas dari Kak Sapira. Dipersilakan.
Baik, Kalau nggak ada untuk depan, teman, ya silakan. silakan yang ingin menanggapi. Itu ada raise hand to you. Baik, untuk Kak Johan dipersilakan untuk menanggapi. Baik, terima kasih Kak Ayu izin masuk. Em, Tanggapannya untuk pemaparan dari Kak Safira. Terima kasih Kak Safira sudah menyajikan tugas berakologi dengan lengkap sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh Coach Ariel. Saya ingin bertanya terkait nilai kolaboratif di unit kerja. Biasanya kita dalam bekerja di unit kerja itu bekerja sama dengan rekan kerja lain, pasti akan ada ego sektoral di situ dalam bekerja. Bagaimana sih Kak cara mengatasi ego sektoral tersebut pada saat kita bekerja sama dengan rekan kerja lainnya demi mempertahankan nilai kolaboratif itu di unit kerja? Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Johan. Dipersilakan untuk Kak Sapira menanggapi dan menjawab. Baik, terima kasih Kak Jo pertanyaannya. Dalam menjalankan nilai kolaboratif ini, yang pertama kita harus membangun komunikasi aktif dulu, sehingga membuat situasi kerja itu dengan nyaman dan bisa dilakukan dengan baik. Pertama itu ya paling dilakukan dengan pendekatan dulu ya Kak ya. Kan namanya juga ego itu kan setiap manusia, apalagi kita manusia ini ada yang namanya itu kayak mood seperti itu kan. Paling kita lebih memahami, lebih menghargai, kemudian kita juga lihat situasi dan kondisi, apakah mood orang tersebut lagi baik atau tidak. Terus juga paling kan setiap kita bekerja ini kan tidak sama satu orang. Misal nih, saya tuh bekerja sama itu membutuhkan kolaboratif itu terhadap admin ruang perawatan. Admin itu kan emang satu, tapi kan ada juga kan kita juga harus mengenal orang lain kan yang di bagian itu. Paling kalau misalnya emang moodnya lagi nggak baik, lagi nggak apa ya kita juga memahami. Kemudian kalau ini kita minta sama teman yang satunya lagi Kak, seperti itu. Untuk kita mendapatkan informasinya biar kerjaan kita ini tetap berjalan dengan lancar seperti itu. Jadi intinya itu lebih menghargai, lebih memahami lagi Kak. Baik, terima kasih untuk Kak Sapira penjelasannya. Berarti dalam ego sektoral itu sendiri sangat berguna ya untuk kita saling memahami mood setiap orang agar berjalan dengan sebagai mestinya ya Kak. Ya. Baik untuk Kak Johan gimana? Ya, baik, terima kasih sudah bisa dipahami sejauh ini. Terima kasih Kak Ayu. Kembali. Terima kasih Kak Johan. Selanjutnya ada yang ingin menanggapi lagi atau ingin bertanya? Dipersilakan. Jika tidak ada, baiklah, izin Coach untuk penjabaran tugas selanjutnya itu kita persilakan untuk Kak Dwi ya. Baik, saya izin share screen ya, Coach. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah terlihat, Kak. Baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Devi Fortuna Anggraini. Kali ini saya akan memaparkan tugas individu saya tentang berakhlakologi di lingkungan kerja, yang dimana berdasarkan pengalaman dan pengamatan selama bekerja, saya sebagai tenaga sanitasi lingkungan terampil. Yang pertama ialah pada nilai-nilai dasar PNS berorientasi pelayanan, yang dimana bentuk aktualisasi kegiatannya itu melakukan inspeksi sanitasi lingkungan seperti air bersih dan TPS secara ramah dan persuasif kepada masyarakat, kemudian memberikan edukasi kesehatan lingkungan seperti PHBS, pengolahan sampah, pengendalian faktor, dan bahasa yang mudah dipahami, kemudian
mudah dipahami. Dan juga menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait masalah sanitasi. Kemudian untuk penilaian aktualisasinya ini masuk ke dalam kategori baik yang dimana telah sesuai prinsip pelayanan publik dan promosi kesehatan lingkungan. Lalu untuk rekomendasinya ialah seperti melakukan penjadwalan kunjungan lingkungan yang lapangan yang lebih terencana, kemudian penguatan media KIS seperti leaflet atau poster, kemudian peningkatan keterampilan komunikasi resiko sanitasi. Kemudian untuk nilai-nilai dasar yang kedua ialah akuntabel, di mana menyusun laporan inspeksi sanitasi, pengawasan kualitas air, dan kegiatan STBM secara tertib dan tepat waktu. Lalu melakukan kegiatan sesuai SOP dan pedoman kesehatan lingkungan. Dan yang terakhir ialah menggunakan alat dan bahan pemeriksaan sanitasi sesuai standar dan bertanggung jawab. Untuk penilaiannya ini masuk ke dalam kategori baik, yang dimana pelaksanaan tugas telah sesuai regulasi dan prinsip akuntabilitas ASN, dokumentasi kegiatan umumnya lengkap meskipun masih perlu peningkatan ketepatan waktu pada periode padat kegiatan. Untuk rekomendasinya ialah yang pertama melakukan optimalisasi pencatatan berbasis digital, kemudian monitoring dan evaluasi rutin laporan kegiatan sanitasi, dan yang terakhir ialah pembagian waktu kerja lapangan dan administrasi secara proporsional. Kemudian untuk nilai-nilai dasar PNS yang kompeten, seperti mengikuti pelatihan atau BIMTEK kesehatan lingkungan, yaitu STBM, pengawasan air minum, atau pengendalian vektor. Lalu yang kedua ialah menerapkan ilmu pelatihan dalam kegiatan inspeksi dan edukasi masyarakat. Lalu berkonsultasi dan berdiskusi dengan sesama sanitarian atau tenaga kesehatan lainnya. Untuk kategori ini masuk ke dalam kategori cukup baik, yang dimana upaya peningkatan kompetensi sudah ada, namun belum ada merata dan belum seluruhnya terdokumentasi sebagai pembelajaran berkelanjutan. Dan untuk rekomendasinya ialah menyusun rencana pengembangan kompetensi individu, lalu evaluasi penerapan hasil pelatihan di lapangan, dan juga berbagi pengetahuan melalui house training atau edukasi. Kemudian untuk nilai-nilai dasar PNS yang harmonis ialah yang pertama menjalin kerjasama yang baik dengan lintas program, yaitu seperti KIA, Promkes, atau surveillance. Kemudian menghargai peran kader dan masyarakat dalam kegiatan sanitasi lingkungan, lalu menjaga komunikasi yang santun dan saling menghormati di lingkungan kerja. Untuk penilaian ini masuk ke dalam kategori baik, yang dimana hubungan kerja berjalan kondusif sesuai nilai kerja tim dan etika ASN, yang dimana konflik jarang terjadi dan dapat diselesaikan secara musyawarah. Untuk rekomendasi pada aktualisasi ini ialah penguatan koordinasi lintas program secara rutin, kegiatan kebersamaan untuk meningkatkan kekompakan tim, dan juga peningkatan keterampilan komunikasi interpersonal. Kemudian untuk nilai-nilai loyal, yang dimana aktualisasinya ialah melakukan kebijakan dan program kesehatan lingkungan sesuai arahan pemimpin, kemudian menjaga citra puskesmas melalui perilaku dan pelayanan yang profesional, dan bersedia melaksanakan tugas tambahan dalam kondisi darurat lingkungan. Untuk penilaiannya ini masuk ke dalam kategori cukup baik, yang dimana loyalitas terhadap organisasi dan tugas negara telah tercermin meskipun perlu keseimbangan dengan manajemen beban kerja. Rekomendasinya ialah apresiasi terhadap kinerja sanitarian, kemudian transparansi pembagian tugas, dan juga dukungan pimpinan terhadap kesejahteraan pegawai. Lalu untuk nilai adaptifnya ialah menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan dan indikator program sanitasi, lalu menggunakan aplikasi atau sistem pelaporan baru yang ditetapkan, kemudian menghadapi keterbatasan sarana dengan solusi kreatif di lapangan, yang dimana ini penilaiannya masuk ke dalam kategori cukup baik, yang dimana adaptasi sudah mulai berjalan, namun masih terdapat kendala penguasaan teknologi dan
perubahan sistem yang cepat. Untuk rekomendasinya itu mungkin bisa melakukan pelatihan penggunaan aplikasi dan sistem informasi, kemudian pendampingan pada masa transisi kebijakan baru, dan mendorong informasi sederhana berbasis kebutuhan lapangan. Dan yang terakhir untuk nilai-nilai dasar PNS-nya itu ialah kolaboratif, di mana bekerja sama dengan lintas sektor seperti desa atau kelurahan, kader atau sekolah-sekolah dalam kegiatan sanitasi, kemudian melibatkan masyarakat dalam program seperti program STBM atau pengendalian lingkungan, lalu berkoordinasi dengan dinas terkait saat terjadi masalah lingkungan. Kemudian untuk kategorinya ini masuk ke dalam kategori baik, yang dimana kolaborasi telah sesuai dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat dan kebijakan kesehatan lingkungan. Dan untuk rekomendasinya ialah mungkin penguatan forum lintas sektor, kemudian penetapan peran dan tanggung jawab yang jelas, dan evaluasi bersama hasil kegiatan kolaboratif. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat paparkan pada tugas berakhlakologi di lingkungan kerja. Saya kembalikan ke Kak Ayu Ceria. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya untuk Kak Dewi Fortuna atas paparan tugasnya, paparan yang cukup baik. Selanjutnya ada yang ingin menanggapi dari paparan tugas yang sudah dijelaskan oleh Kak Dewi Fortuna. Dipersilakan. Baik, apakah ada yang ingin menanggapi dari paparan tugas Kak Dewi Fortuna? Silakan. Ya, dipersilakan. Ya, Kalau tidak ada yang raise hand, tunjuk saja yuk. Siapa yuk? Dua orang yuk. izin moderator. Ya, baik Kak Dwi. Silakan untuk menanggapi. Baik, terima kasih kepada Kak Ayu. Yang ingin saya tanggapi dan ingin saya tanyakan adalah berdasarkan paparan dari Kak Dewi tadi mengenai penerapan nilai-nilai berakhlakologi di lingkungan kerjanya, menurut Kak Dewi, nilai-nilai berakhlak apa yang paling menurutnya urgensi untuk lebih ditingkatkan lagi di lingkungan kerja Kak Dewi sendiri? Terima kasih. Baik, Kak Dewi, dipersilakan untuk menjawab atau menanggapi. Baik, izin menjawab untuk dari nilai-nilai dasar PNS ini yang paling urgensi itu masuk ke dalam mungkin kompeten yang dimana di sini kategorinya masih cukup baik. Berarti kami untuk masuk ke dalam kategori baik itu perlunya kami mungkin bisa melakukan peningkatan kompetensi seperti misalkan mengikuti seminar atau pelatihan-pelatihan yang mengenai tentang sanitasi seperti kayak STBM atau pengawasan air atau melakukan pengendalian vektor seperti itu. Jadi kami bisa menerapkan ilmu-ilmu yang didapatkan untuk tugas kami sebagai sanitasi lingkungan seperti itu. Jadi mungkin masuk ke dalam kompeten. Bagaimana? Apakah sudah jelas, Kak Dwi? Ya, sudah jelas. Terima kasih, Kak Dewi. Sama-sama. Baik, terima kasih Kak. Baik, terima kasih untuk Kak Dewi dan Kak Dwi atas paparan dan tanggapannya. Kemudian Oke. izin. Ditutup saja. Ditutup. Oke, baik. Baik, untuk paparan berakhlakologi dalam lingkungan kerja, terima kasih untuk 3 rekan yang sudah menjelaskan paparannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ayu Ceria yang sudah memandu jalannya paparan dan diskusi kita. Ya, oke. Nah, saya melihatnya kebetulan Dewi dengan siapa tadi?
Dengan Sapira sama ya? Dewi dengan Endang. Siapa yang sama di rumah sakit ya? Betul. Safira, Pak, Safira, Pak. Oh, sama Safira Endang. dengan Endang ya. Oke, baik. Nah, eh, kita lihat di sini bahwa yang dilaporkan baik oleh Endang, ternyata pertama sekali Endang ya, baik oleh Endang maupun oleh Safira maupun oleh Dewi tadi, ya. Nah, untuk yang Endang itu kegiatannya belum belum nampak itu Endang. Kegiatannya belum nampak apa yang dilakukan itu. Ya. Ada sih tapi penerapan nilainya ya belum kelihatan ya. Tadi ada kegiatan misalnya orientasi pelayanan tadi apa tadi penerapannya. Contoh kan ini kan soalnya kan buatlah contoh penerapan nilai-nilai berakhlak ya. Oke. Oke, yang si Edang kayaknya masih cerita gitu, cerita. Tapi ada sih cuma belum tergambar nilai apa yang diterapkan dalam kegiatan ya. Dan yang kedua Safira tadi ya. Ya, yang Safira juga kegiatannya hubungkan dengan kegiatan yang ada di rumah sakit. Ya, oke. Coba ada yang bagusnya yang Safira sudah dia ada kan saya tuh minta kamu untuk mendeskripsikan, kemudian untuk melihat apakah sesuai atau tidak, kemudian rekomendasi apa kalau dia sesuai apa rekomendasinya gitu ya. Nah, saya lihat yang si Safira ada sudah ya, ada rekomendasi, artinya Safira juga sudah melihat apakah kegiatan yang dibuat itu yang dibuat terus oleh Safira itu sudah menggambarkan penerapan dari nilai-nilai berakhlak ya. Jadi yang saya kira ada rekomendasi juga ada apa tadi Eh, kesesuaian ya. Kemudian yang ketiga itu Dewi Fortuna. Nah Dewi Fortuna dibuatnya lebih menarik ya. Dewi Fortuna lebih menarik karena Dewi Fortuna dibuatnya dalam tabel dan langsung kita bisa lihat yang Dewi Fortuna ini langsung jelas ya. Tadi ada kegiatan, kemudian kegiatan yang ada nilai-nilai, kalau nggak salah tadi Dewi Fortuna ya kegiatan yang ada nilai-nilai, kemudian bagaimana sih apa ya analisisnya gitu ya, oke, akhirnya analisisnya atau kritisinya terhadap nilai-nilai ini dalam hubungannya dengan mengaitkan dengan substansi materi agenda kedua, oke, dan juga ada rekomendasi yang dia Pertina juga sudah ada rekomendasi kayak yang tadi ya di tabel tadi, oke, jadi intinya tugas kedua ini supaya kalian bisa menarasikan, menceritakan bagaimana memasukkan nilai-nilai dalam pekerjaan. Bagaimana masukkan nilai-nilai dalam pekerjaan. Ya. Oke, misalnya si oke kita ambil yang terakhir ini Day Fortuna ya. Oke, Day Fortuna. Ya, kegiatan satunya apa tadi Day Fortuna? Masih dibuka ada itu. Inspeksi ya apa tadi? Iya, Coach. Oke. Inspeksi sanitasi lingkungan, Coach. Oke, inspeksi sanitasi lingkungan. Oke, itu kegiatannya. Nah, nanti nanti ketika kalian misalnya ada kegiatan itu di dalam rancangan autorisasi, masukkan nilai berorientasi pelayanan. Misalnya pada saat dilakukan inspeksi, itu inspeksinya ke siapa itu, Dewi? Ke masyarakat, Oh, Dok. ke masyarakat, oke. Coach. Misalnya akan bersikap ramah kepada masyarakat seperti itu kan. Kemudian juga inspeksi sini dijelaskan juga kalau menurut Dewi misalnya dia menerapkan nilai apa tadi memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, dinarasikan sedikit di mana letak memahami dan memahami kebutuhan masyarakat dalam kegiatan inspeksi sanitasi lingkungan ya. Nah, itu ya. Oke, baik. Terima kasih untuk tiga orang ini. Mari sama-sama tiga orang tadi ada Endang ya, ada Endang, ada Safira, dan juga ada Dewi dan juga moderator Ayu. Kita apresiasi dengan memberikan tepuk salut, 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 salut. Oke, sekarang video. Tugas hari ke-6 video. Siapa yang mau menunjukkan video? Siapa? Resen?
Yang mau menunjukkan video, siapa? Bella ya kayaknya. Bella belum ya. Bella ini sudah bertugas. Bella aneh. Bella dan aneh. Coba. Coba silakan Bella. Gak usah pakai moderator kita. Langsung saja. Aneh siap-siap ya. Sama Joan. Joan juga siap-siap buka videonya ya. Jangan lupa share soundnya. Oh, mana ya? Bentar, Pak. Lupa nyimpannya. Nah, cak mana tuh? Bentar, Pak. Mana ya? Nah, coba kau miss call, miss call. Di kan disimpan di HP, jadi gimana? Oh, udah. Sementara Bella nyari yang berikutnya. Aneh. Iya, maaf, Pak. Ya, nggak apa-apa. Jadi ini stop share ya? Stop share ya? Oh iya. Entah. Aneh dah baca nge-share kalau kau udah stop Bella. Iya, ya. Iya. Pak, maaf tadi keluar aku dari Zoom. Sinyal Napo? entah keluar tiba-tiba keluar itu nah. Oh, Jadi ini lecet-lecet dah kau keluarnya. sudah ngungsi ke tempat lain aku. Kau bawa apa ngungsi? Bawa buntelan dah kau ngungsi? Enggak. Oh, enggak. Kira kau bawa buntelan, baju bungkus pakai kain. Kau taruh di bambu Jadi gitu. sekarang entah apa sinyal biasanya enggak gangguan. Maaf ya Pak ya. Oh iya, udah apa-apa. Nanti kita lebaran maaf-maafan lagi ya. Minta Ayo. izin wal faizin. Oke, Makasih Pak. oke, silakan Aneh. Baik, Coach, izin share screen. Berorientasi pelayanan diwujudkan dengan memberikan pelayanan kesehatan yang ramah, cepat, tanpa diskriminasi, serta menjelaskan prosedur dengan bahasa sederhana dan menyampaikan hasil tepat waktu sebagai bentuk tanggung jawab dan profesionalisme. Akuntabel diwujudkan dengan melaksanakan tugas dengan bertanggung jawab seperti mencatat hasil pemeriksaan secara akurat dan menggunakan reagen dan alat sesuai dengan SOP. Kompeten diwujudkan dengan terus belajar dengan mengembangkan kemampuan dalam melaksanakan tugas secara profesional. Hal ini tercermin dari kemampuan menginput data dan hasil pemeriksaan ke sistem digital seperti e-puskesmas secara tepat dan teliti, serta menggunakan alat pemeriksaan laboratorium dengan baik dan benar sesuai dengan prosedur. Harmonis diwujudkan dengan sikap saling peduli, menghargai perbedaan, dan menjaga hubungan baik dalam lingkungan kerja. Hal ini tercermin melalui kerjasama yang solid antar tenaga kesehatan, saling membantu dalam menyelesaikan tugas, serta menjalin komunikasi yang terbuka dan santun, sehingga pelayanan dapat berjalan dengan optimal. Loyal diwujudkan dengan melaksanakan keputusan pimpinan dan mematuhi kebijakan puskesmas seperti mengikuti apel pagi dan absen tepat waktu sebagai bentuk komitmen serta tanggung jawab terhadap instansi. Adaptif diwujudkan dengan sikap terus berinovasi dan antusias dalam menghadapi perubahan. Hal ini tercermin dari kemampuan menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi laboratorium serta cepat beradaptasi terhadap perubahan sistem pencatatan digital.
kolaboratif, diwujudkan dengan sikap terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Hal ini tercermin dari sama dengan petugas kesehatan dalam mempercepat pelayanan pasien serta berpartisipasi aktif dalam rapat tim guna melakukan evaluasi dan perbaikan mutu pelayanan secara bersama-sama. Oke, baik. Baik, terima kasih Ane sudah memberikan contoh penerapan nilai berakhlak yang Ane lakukan di unit kerjanya ya. Oke, bagus sudah kelihatan. Misalnya tadi yang kalau yang kayak orientasi pelayanan sudah kelihatan. Yang tadi yang kayak adaptif kelihatan dia kan tadi dikatakan Ane tadi adaptif tadi mengikuti perubahan ya. Itu seperti kita lihat tadi di videonya. Ane bisa jadi sedang mempelajari aplikasi terbaru mungkin itu kan ya. Kemudian yang di tadi yang akuntabel juga kata Ane tadi dia bekerja juga sesuai dengan SOP ya, sesuai dengan SOP kemudian ya. Dan di harmonis juga bagaimana dia membangun komunikasi dengan rekan-rekan kerja ya. Baik dengan atasan ya, anggap saja atasan yang tadi yang baju ini tadi ya, atasan gitu. Izin coach, itu memang atasannya coach. Oh, itu atasan ya. Nah, Iya ya. coach. Oke, nah itu. Ya, jadi kalau harmonisasi kan bukan hanya dengan kita sesama ASN, pada atasan, kepada bawahan, juga kepada masyarakat, ya. Oke, dan kolaboratif juga sudah kelihatan bagaimana dia berkolaborasi, mungkin diskusi itu videonya sedang diskusi mungkin membahas tentang apa gitu ya dan bekerja bersama-sama. Oke, baik, terima kasih Ane. Kita lanjutkan ke yang ketiga ya, Joanna. Joan ya? Coach, Oke, ya coach. oke, silakan Izin Joan. coach share screen. Bella lah ketemu belum videomu? Nah, Kak. Sudah ya? Ya kalau tidak ketemu lapor polisi ya. Iya. Bagian dibuat berita acara gitu. Izin coach menampilkan. Oke, silakan. Halo teman-teman ASN, perkenalkan saya Jonita Atifa, Peserta Sardiklat Kota Lubuk Linggau tahun 2026, angkatan ke-7, gelombang ke-4, kelompok ke-4, formasi jabatan terapi siji dan mulut terampil. Nah teman-teman ASN, hari ini saya akan memberikan video tentang implementasi nilai-nilai dasar ASN yaitu berakhlak di unit kerja. Yuk saksikan terus video aku ya. Nilai yang pertama yaitu berorientasi pada pelayanan. Kita sebagai ASN harus memberikan pelayanan prima untuk masyarakat. Salah satunya mengucapkan salam kepada pasien sebagai bentuk kepedulian. Adapun perwujudan perilaku berorientasi pelayanan lainnya yaitu memenuhi kebutuhan pasien berdasarkan data medis yang diperoleh. Artinya, kita sebagai ASN harus memenuhi kebutuhan masyarakat dengan responsif. Nilai yang kedua adalah akuntabel, yang berarti bertanggung jawab atas tugas kepercayaan yang telah diberikan. Adapun perwujudan perilaku akuntabel lainnya yaitu tidak menyalahgunakan kewenangan seperti menolak segala bentuk gratifikasi, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nilai kompeten. Sebagai ASN, kita harus meningkatkan kompetensi dengan terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Bentuk perwujudan lainnya yaitu membantu rekan kerja yang sedang belajar dengan cara berdiskusi dengan rekan kerja baik secara mandiri maupun kolaboratif dengan antusias. Nilai harmonis yaitu saling peduli, menghargai, dan bertoleransi. Contohnya seperti membantu rekan kerja dengan responsif. Menjalin hubungan baik dengan rekan kerja, yaitu dengan cara memberikan solusi atau informasi sesuai dengan kewenangan. Nilai loyal, yaitu berdedikasi tinggi terhadap kepentingan bangsa dan negara dengan menjaga nama baik ASN dan instansi. Perwujudan lainnya bersikap dan berperilaku yang melindungi nama baik serta citra instansi. Nilai adaptif,
Sebagai ASN, kita harus menjadi motor perubahan dengan terus mengasah kreativitas dan berinovasi dengan cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan yang proaktif. Juga berantusias terhadap dinamika perubahan yang ada di instansi dengan menjalankan sistem kerja yang berbasis teknologi informasi. Nilai yang terakhir adalah kolaboratif, yaitu kita bersinergi dengan pihak-pihak terkait dalam menyelesaikan pekerjaan demi mencapai tujuan bersama. Oke, silakan. Gimana tanggapannya dengan Joanita tadi? Yang lain? Silakan tanggapi gimana videonya. Baik, izin Coach menanggapi dari Ya, silakan yuk. videonya Kak Joan. Dari videonya Kak Joan itu sudah cukup baik ya, sudah menerapkan nilai-nilai berakhlak secara berurutan dan lengkap. Itu saja, Coach. Oke, Terima kasih. berurutan, kemudian lengkap, dan juga dia dalam satu nilai dasar, Joan mengambil dua contoh, dua penerapan masing-masing ya. Kecuali kolaboratif tadi. Kenapa cuma satu Joan kolaboratifnya? Yang lain dua. Ya, misalnya tadi di orientasi pelayanan kata Joan ada video bersikap ramah. Kemudian tadi ada pasien, kemudian menanyakan mungkin cara menyikat gigi, dari Joan menjelaskan. Itu masih nilai orientasi pelayanan kan? Itu ya. Kemudian yang kedua tadi nilai akuntabel katanya sesuai dengan SOP, bekerja kemudian menolak segala bentuk gratifikasi gitu ya. Oke. Dan seterusnya nilai harmonis juga kelihatan. Gitu. Nah, seperti itulah. Jadi intinya kita belajar ini seperti itulah mengingatkan kembali ya. Kayak nilai harmonis. Kata Johan tadi bagus contohnya. Saya sangat apresiasi sekali contoh yang Johan yang nilai harmonis tadi ya. Membantu orang lain dengan proaktif. Ada teman mungkin sedang kesulitan, mungkin kan ya jangan cuek. Nah, Johan tadi langsung dia bertindak, oh ini apa yang dibawanya jatuh buku atau apa nanti kan. Nah, Johan bersifat proaktif membantunya. Itu. Kemudian tadi ada apa yang harmonis yang kedua tadi berdiskusi ya. Artinya dia bergaul dengan siapa saja, tidak pilih-pilih teman kayaknya seperti itu kan tadi kan Johan. Jadi tidak pilih-pilih, tidak melihat latar belakang siapa teman kita itu yang di satu puskes itu digauli semua gitu ya. Oke, diajak sosialisasi semua. Tuh. Kemudian nilai adaptif tadi ada dua juga yang Johan tadi saya lihat ya. Ya, ada Ya, dua. Ya, yang pertama tadi katanya dia belajar apa tadi? Belajar kayak mengikuti webinar atau apa gitu kan. Kemudian yang kedua dia memanfaatkan teknologi dalam pekerjaan. Nah, tadi yang kedua tadi, ya. Oke, jadi itu udah bagus itu adaptifnya. Jadi memang butuh begitu, ya. Sama seperti kompeten tadi belum ya. Kompeten juga tadi ada yang membantu temannya, itu bagus itu membantu orang lain belajar tadi yang ada temannya nanya depan laptop tadi kan. Nah, itu membantu orang lain belajar. Oke. Baik, terakhir dari kelompok ini Bella, silakan Bel. Terima kasih, Pak. Kau ngungsi dapat bekal kan? Puasa, Ya. Pak. Oh, puasa. Kira kalau ngungsi kami nak sokongan beli kami instan, baju bekas, pakaian bekas. Kan ngungsi kau kan. Oke. Nah, kok bentar, Pak. Kok salah ya? Oh, Pak Kiro tadi Pak Bae kejingoan putih-putih beda ada gambarnya. Bukanin editan. Oh gitu. Nggak ada suaranya Bella. Ada suara? Iya. Kami ngira kok joget TikTok itu bukan ya? Di mana, Pak? Aduh, hai. Coba kau apa? Sherlock dulu di mana? Iya. Tanya Ji, di mana Ji nyari suara Ji? Itu Kak, pas buka Sherlock itu di sebelah kanan itu ada sound, Kak. Nah, betul sekali. Siapa tuh yang ngomong tuh? Ayu ya?
Ayo, Kak. Nah, itu penerapan nilai kompeten. Contoh yang di Johan tadi, membantu orang lain belajar. Stop dulu, Bel. Share screen-nya stop. Kata Ayu tadi, kau tutup dulu, tutup. Tutup, tutup. Nah, kau buka share, kata Ayu tadi. Buka yang hijau-hijau. Nah, udah, yang di sebelah kanan atas, kiri apa kanan tadi, Yu ya? Ada tulisan, sound, sound. Kanan, Kak, paling ujung. Kanan paling ujung. Ada enggak? Sound ya, tahu tulisan sound kan? SOUND. Nah, itu lihat tulisan itu. Nah, baru share. Nah, itu bagus, tetap. Hai, perkenalkan nama saya Bella Indriati, peserta Latsar CPNS Kabupaten Lahat tahun 2026. Gelombang 4, angkatan 7, kelompok 4. Saat ini saya bekerja sebagai perawat terampil di ruang rawat inap Puskesmas Bumi Lampung, Kabupaten Lahat. Pada kesempatan ini saya ingin membagikan pengalaman saya tentang aktualisasi nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Mari ikuti kegiatan saya hari ini. Berakhlak meliputi berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Berorientasi pelayanan merupakan komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Adalah sikap dan perilaku ASN yang menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama dengan memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat, ramah, adil, dan berkualitas sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan. Contoh, memberikan pelayanan sesuai standar operasional prosedur, serta memberikan edukasi terkait penyakit dan memenuhi kebutuhan pasien. Akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas tugas kepercayaan yang telah diberikan. Contoh, menolak segala bentuk gratifikasi, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kompeten adalah komitmen ASN untuk terus meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, serta sikap profesional melalui pembelajaran berkelanjutan agar mampu melaksanakan tugas secara efektif dan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya, meningkatkan kompetensi diri serta melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Harmonis merupakan sikap ASN dalam membangun hubungan kerja yang saling menghargai, peduli, dan menghormati perbedaan latar belakang sehingga terciptanya lingkungan kerja yang kondusif, inklusif, dan penuh rasa kebersamaan. Contoh, suka menolong dan menghargai orang lain. Loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Contohnya, menjaga rahasia dan menjaga nama baik sesama ASN. Adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Contohnya, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan lingkungan. Kolaboratif adalah membangun kerjasama yang sinergis. Contohnya, bekerja sama dengan tim dalam menyelesaikan tugas. Itulah tadi aktualisasi nilai-nilai ASN berakhlak yang sudah saya terapkan selama menjadi CPNS di Kabupaten Lahat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah itu bisa Bel, videonya Bel. Iya. Oke, jadi yang sudah video ditayangkan Bella itu sudah bisa menggambarkan, sudah bisa kita katakan bahwa Bella sudah menerapkan nilai-nilai ini dalam pelaksanaan tugasnya sebagai seorang perawat ya di Puskesmas Bumi Lampung. Oke, situ ada beberapa contoh penerapannya tadi ya. Ada contoh penerapannya. Cuma tadi yang harmonis tadi, yang saya sekilas tadi, itu agak mirip-mirip dengan ini ya, dengan apa? Dengan kompeten ya, membantu orang lain belajar ya. Oke, Iya, ya, Pak. ya. Oke, sebenarnya kalau kompeten itu membantu orang lain belajar, kalau harmonis itu suka menolong orang lain, itu pada konteks bagaimana kita bersosialisasi. Seperti contoh yang Yowan tadi. Nah, itu pas yang Yowan tadi, yang suka menolong orang lainnya, ya. Jadi suka menolong orang lain ini misalnya ketika teman ada musibah, mungkin ada keluarga meninggal atau apa, kita datang, itu contohnya, ya. Contoh kegiatannya yang menerapkan nilai harmonis, ya.
Kemudian tadi ketika kita di dalam lingkungan kerja dengan teman-teman tadi kita tidak pilih-pilih teman gitu ya. Yang tidak memilih-milih teman berdasarkan suku, agama, ras dan sebagainya, jenis kelamin dan sebagainya. Tapi semuanya kita jadikan teman. Nah, gitu ya. Kalau yang Bella tadi kelihatan itu ke kompeten larinya, yang menolong orang lain tadi. Ya, menolong orang lain itu lebih kepada jiwa sosial, menunjukkan jiwa sosial, ya, jiwa sosial. Oke, baik. Untuk 3 orang ini, mari sama-sama kita kasih tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, kita ajukan. Atau masih ada yang mau menampilkan videonya? Video, oke silakan Ayu. Ayu tuh resna apa tepuk tangan, Ayu? Tepuk tangan Pak, apresiasi. Oh gitu. Ngapa kau udah galak nampilkan video kau? Coba Ji, coba Ji, kami nanya videomu dulu Ji, coba Ji. Tadi kan yang cewek galor sama ibu-ibu. Sekarang yang cowok pula, gimana Ji? Video ini, implementasi nilai berakhlak. Sebentar, Pak. Jangan tunggu lama-lama ya. Nanti diambil orang nanti. Bisa Ji bukanya Ji? Kejinguan enggak kau Ji? Kejinguan kan? Kelihatan kan yang dilakukan? Kalau enggak kejinguan intinya pada kacamata tuh. Intinya kacamata. Nah, kau tuh cak nyari-nyari cak itu. Perlu kacamata tak Ji? Pinjam kacamata Pak Baji. Pak dia pakai kacamata kalau ini rabun jauh, minus ya. Ini karena dekat aja ada kacamata. Kalau ngajar di kelas pakai kacamata. Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Julian Aji Satria, serta Latsar CPNS tahun 2026 Angkatan 7, kelompok 4. Di sini saya akan loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam pelaksanaan tugas sehari-hari saya sebagai seorang ASN. Berorientasi pelayanan. Berorientasi pelayanan yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Saya memberikan pelayanan kepada masyarakat secara ramah, sopan, dan responsif baik di kantor maupun saat kegiatan lapangan. Akuntabel. Akuntabel yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Saya melaksanakan tugas dengan bertanggung jawab, jujur, dan berintegritas. Kompeten. Kompeten yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Saya mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis di bidang kesehatan. Harmonis. Harmonis yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan. Saya menjaga hubungan kerja yang saling menghormati dan menghargai, serta menciptakan suasana kerja yang kondusif dan saling mendukung. Loyal. Loyal yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Saya menjaga nama baik Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat dengan tidak menerima gratifikasi. Adaptif. Adaptif yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Saya menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan dan regulasi kesehatan serta pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi dan pelayanan. Kolaboratif. Kolaboratif yaitu membangun kerjasama yang sinergis. Saya bekerja sama dengan rekan kerja demi mencapai hasil yang maksimal serta meningkatkan komunikasi yang lebih baik.
baik. Terima kasih Aji yang sudah memaparkan videonya, ya. Sudah memaparkan videonya. Cuma saya melihat tadi yang akuntabel, yang mana tadi yang di depan laptop tadi. Nah, itu bagusnya dikasih teks. Di mana letak akuntabelnya? Misalnya kamu kasih tahu bahwa kamu bekerja itu misalnya berdasarkan instruksi pimpinan misalnya. Kan ada di perwujudan itu kan mengikuti mengikuti perintah atau instruksi dari pimpinan yang berhubungan dengan ruang lingkup pekerjaan. Nah, itu yang akuntabel tadi Ji, ditambah itu Ji. Saya. Oke. Untuk yang lain bagus, yang kompeten juga kelihatan sedang webinar kayaknya itu ya. Tuh, ya. Oke, dan untuk kolaboratif itu bukan hanya rekan kerja. Tadi di narasinya Aji mengatakan dengan rekan kerja, bukan hanya rekan kerja, bisa juga dengan orang di luar lingkungan atau di luar organisasi kita. Oh, misalnya dari dinas ini misalnya, atau dari sekolah gitu, atau dari mana gitu, dari lembaga apa. Nah, itu ya. Oke. Baik. Saya rasa cukup ya untuk paparan videonya. Untuk yang video individual branding gimana? Digital individual branding gimana? Sudah siap? Ada yang sudah selesai? Belum? Belum ada sama sekali? Belum. Masa belum ada? Ririn sudah, Pak. Oke, coba Rin. Tayangkan Rin. Satu saja, yang Ririn saja. Contohnya coba saya mau lihat. Walaupun belum dikumpul, enggak apa-apa sih sebenarnya. Nanti bisa perbaikan. Coba Rin, tayangkan Rin. Pak, ini sudah saya stream belum? Ini malah Zoom dalam Zoom ini, Rin. Maaf, Pak. Oh, itu yang videonya tuh yang videonya. Nah, ya ini kan. Oke, silakan. Share sound enggak tadi, Rin? Salah. Share sound dulu. Bentar, Pak. Kau di pagar alam, Rin? Iya, Pak. Iya, Pak. Di mana kau pagar alamnya? Di tinggi hari. Hah? Tidak pernah pagi, tinggi hari terus. Ini sudah belum? Saya Ririn Mayangsari, ASN Berakhlak Kabupaten Lahat 2026. Saya Ririn, merupakan terapis gigi dan mulut terampil. Sebagai seorang CPNS Kabupaten Lahat, saya akan menjunjung tinggi nilai berakhlak dan melayani dengan sepenuh hati. Berikut merupakan aktualisasi nilai ASN berakhlak di lingkungan kerja. ASN berakhlak mengutamakan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Terima kasih. Silahkan duduk, Ibu. Saya bantu agar pelayanan cepat, mudah, dan nyaman. Akuntabilitas merupakan komitmen dalam setiap tugas. Setiap tugas saya kerjakan dengan jujur, transparan, dan penuh tanggung jawab. ASN berakhlak selalu mengembangkan kompetensi diri. Saya terus belajar dan meningkatkan kemampuan demi pelayanan terbaik. Menghargai perbedaan latar belakang suku, agama, pandangan. Kami bekerja sebagai tim, saling menghargai dan saling mendukung. Saya siap mengabdi untuk bangsa dan negara dengan penuh dedikasi. Loyal kepada Pancasila, UUD 1945, dan pemerintah yang sah. Saya siap beradaptasi dengan teknologi untuk pelayanan yang lebih baik.
Sebagai ASN terapis gigi, saya siap menghadapi perubahan. Bekerja sama demi pelayanan publik yang prima. Bersama masyarakat, kita wujudkan pelayanan kesehatan yang berdampak. ASN bukan sekadar profesi, melainkan bentuk pengabdian kepada negara, bangsa, dan masyarakat. Bangga melayani bangsa bukan sekadar slogan, melainkan budaya kerja ASN untuk mendukung reformasi birokrasi yang berdampak nyata. Oke. Oke, bagus Rin, videonya Rin, menarik Rin. Ya, dan memang itu sudah yang seperti yang saya inginkan Rin ya. Jadi di situ ada kayak semacam kebulatan tekad yang kata Ririn tadi. Ya, misalnya tadi saya tadi yang misalnya pada saat tadi kayak belajar gitu atau saya akan terus mengembangkan, itu masuk kebulatan tekad itu kan. Ya, saya akan terus mengembangkan apa tadi kan. Oke. Kemudian akan terus bekerja sama gitu. Artinya kalau yang video sebelumnya itu bercerita tentang apa yang sudah kalian lakukan. Kalau yang ke digital individual branding ini rencana kamu ke depannya apa? Seperti yang kata Ririn tadi kan, saya akan terus mengembangkan. Artinya terus menerus ya. Kemudian lagi contoh lagi tadi ada yang kolaborasinya gitu ya. Jadi tujuh-tujuhnya ada. Nah, itu yang maksud saya yang kalian pakai animasi itu ya, pakai animasi yang kayak Ririn tadi. Kemudian ada kebulatan tekadnya ya, atau ada semacam komitmen. Nah, kalau yang Ririn tadi kan dia jelaskan dulu apa itu orientasi pelayanan kayak tadi ya, ada, kemudian baru di bagian-bagiannya agak ke sininya lagi baru dijelaskan satu-satu orientasi pelayanan. Apa sih tekad Ririn selaku ASN untuk melakukan orientasi pelayanan? Ada tadi pernyataannya. Begitu juga dengan akuntabel, ya, begitu juga dengan kompeten sampai dengan kolaboratif. Oke. Baik, untuk Aji dan Ririn yang sudah memaparkan video, mari sama-sama kita apresiasi dengan memberikan tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik, dengan demikian selesai sudah pembelajaran kita di sinkronus kedua. Ya. Kita istirahat dulu karena kalian nanti akan juga masuk ke sinkronus ketiga ya. Siang nanti ya. Ya, tapi sudah beda dengan tutor. Kalian mungkin beda lagi yang mengajarnya, tapi insya Allah nanti ketemu dengan saya di pembelajaran klasikal. Ya, insya Allah nanti di klasikal kita ketemu setelah kalian aktualisasi, kemudian ke sini untuk belajar klasikal. Ya, insya Allah nanti kita akan ketemu di pembelajaran agendanya. Tapi saya belum tahu di angkatan 7 ini mengampu agenda keberapa, 1, 2, atau 3. Ya, oke. Tapi nanti kita ketemu. Karena di klasikal nanti kalian digabung. Kelompok-kelompok ini digabung menjadi satu angkatan. Gitu ya. Oke. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih atas penayangan videonya, atas paparannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekeliruan selama pembelajaran kita. Pembelajaran sinkronus kedua, agenda kedua pada hari ini. Untuk kelompok 4, saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Coach. Oke, sama-sama. Sampai jumpa di klasikal ya. Bye-bye. Oke.